Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan, perkenalkan nama saya Suwardi, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tangerang. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan yaitu modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, di samping saya yaitu Bapak Heri Suryawan. Beliau ini adalah guru kelas 4 yang akan menjadi objek dalam observasi saya ini. Baik, Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Tidak mohon waktunya, Pak ya. Ya. Jadi mohon kesediaan waktunya hari ini. Jadi saya melakukan observasi. Mungkin kita sudah sepakat bahwa nanti Bapak akan menjadi objek dalam observasi saya di kelas nanti. Jadi sebelum kita nanti memulai observasi ini, mungkin kita akan hari ini kita melakukan observasi. Tujuannya itu saya ingin tahu sejauh mana nanti langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ketika Bapak dalam pembelajaran di kelas nanti. Siap Bapak, siap. Ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama Pak ya, tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan, apa tujuan kegiatan yang tersebut Pak? Untuk tujuan pembelajaran saya saat nanti berpanti oleh Pak Wati nanti itu saya berharap dari tujuan pembelajaran peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memang bertepatan pada Jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak harapkan ya dari kegiatan pembelajaran itu bahwa siswa itu berakhlak mulia ya. Kemudian berdasarkan intinya mah berakhlak mulia, kemudian berbakti kepada bangsa dan negara gitu ya. Dibuktikan dengan mereka yang nanti akan diadakan tentang Pancasila Pak ya. Pancasila serta mampu mengenali tokoh-tokoh perumusan Pancasila. Nah, jadi karena ada istilah gas merah Pak ya. Betul. Jangan sekali-kali melupakan sejarah kan. Betul. Jadi mereka dikenakan oleh kita, jangan sampai hanya tokoh-tokoh kartun yang mereka tahu ya. Tokoh-tokoh anime, sedangkan tokoh-tokoh dalam perjuangan mempertahankan negara kita mereka tidak tahu. Makanya dalam pembelajaran ini sangat bagus sekali ya. Bapak akan mengenalkan kepada mereka tokoh-tokoh siapa aja yang pernah berjasa kepada bangsa dan negara itu. Kemudian apa yang akan Bapak kembangkan dalam pembelajaran nanti? Yang akan saya kembangkan, ya ini saya akan menampilkan beberapa tayangan video audio visual, nanti peserta didik bisa melihat dan mendengarkan dari runtunan tentang perumusan Pancasila beserta tokoh-tokoh yang termasuk dalam perumusan Pancasila. Jadi itu akan kembangkan. Kemudian model pembelajaran seperti apa yang akan Bapak gunakan? Model yang akan saya gunakan pada observasi yang Bapak lakukan, saya dengan metode discovery learning, karena memang saya menginginkan anak-anak itu lebih aktif, kemudian ada tanya jawab. Kemudian strategi apa yang akan Bapak gunakan Pak untuk dalam kegiatan pembelajaran itu, seperti apa strategi yang akan dilakukan sehingga siswa itu bisa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai Pak? Strategi yang digunakan seperti apa dalam pembelajaran nanti? Baik, strategi yang saya gunakan pada hari Rabu besok atau observasi oleh Bapak, diantaranya saya menggunakan buku pedoman guru, kemudian didasari dengan tayangan-tayangan video yang bertemakan tentang perumusan Pancasila, sekaligus tokoh-tokoh yang menjadi perumusan Pancasila. Jadi nanti Bapak itu pertama yang utama yang Bapak itu menampilkan video pembelajaran gitu ya. Sehingga siswa yang tadi yang Bapak
yang punya apa yang visual Pak ya, Ya, yang visual gaya bahasa gaya belajar mereka secara visual itu mereka bisa melihat dengan tayangan itu mereka bisa lebih memahami materi yang akan Bapak sampaikan gitu ya. Kemudian selain itu mungkin kegiatan lain Bapak berkelompok itu Pak ya, bisa dikelompokkan ya. Ya, Berdasarkan sintak Pak ya. Ya, berdasarkan sintak-sintaknya saya mengelompokkan diantaranya ada 4 kelompok Pak. 4 kelompok. Insya Allah saya akan buat 4 kelompok. Kemudian saya berikan LKPD Pak. LKPD. Lembar kerja siswa. Setiap kelompok itu diberi kelompok. Ya, jadi setiap kelompok saya kasih LKPD. Setelah selesai mengerjakan LKPD dari masing-masing kelompok, mereka maju ke depan dan mempresentasikan hasil daripada LKPD. Nah, setelah dari LKPD selesai dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, saya juga akan memberikan soal individu Pak. Jadi selain soal bentuknya untuk kelompok, ini kerjaan bersama-sama gitu ya. Kemudian ada lagi soal yang untuk individu, masing-masing individu. Iya, begitu Pak. Kemudian penilaian ya atau evaluasi yang Mbak Heri menggunakan itu seperti apa penilaian evaluasi? Saya pertama menggunakan rubrik Pak, rubrik karena sangat penting rubrik penilaian ketika dalam mengerjakan kelompok, karena memang sudah nanti akan saya tampilkan audio visualnya bagaimana tuh dari kekompakan para tokoh-tokoh perumusan Pancasila. Jadi secara tidak langsung siswa kita bisa meniru tentang kekompakan para tokoh-tokoh perumusan Pancasila Pak. Selain daripada itu dari rubrik juga ya menggunakan apa namanya ya LKPD tadi. LKPD. Jadi Pak Heri sangat bagus ya, sudah menggunakan rubrik penilaian ya, nanti siswa mungkin cara berkelompok gitu ya. Kemudian selain itu juga menggunakan LKPD ya, LKPD ya nanti setelah mereka selesai gitu ya, dan juga mungkin sikap Heri ya, sikap juga mereka ya, mereka ketika mereka berkelompok gitu enggak ya, berkelompok hanya bagaimana kerjasamanya Pak ya, kerjasamanya dan lain-lain itu yang mungkin dari penilaian akan saya lakukan ya. Betul. Kemudian juga untuk penilaian sudah. Nah sekarang saya tanya nih, sasarannya itu kelas berapa Pak? Untuk sasaran itu kelas 4. Kelas 4 ya, kelas Bapak sendiri, kelas 4 ya? Kelas saya sendiri. Oke, nah nanti mungkin tadi Bapak sudah bilang bahwa Bapak akan melakukannya itu di hari Rabu ya Pak Heri ya? Insya Allah di hari Rabu dan juga jamnya itu mungkin jam berapa Pak? Biasa pagi Pak. Pagi ya, jadi pagi hari ya. Jadi Bapak akan melakukan kegiatan observasi ini siapnya itu hari Rabu pagi ya, di kelas 4A Pak Heri ya. Iya, kelas 4A. Oke, jadi dari semua yang sudah Bapak sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Nanti kita lihat observasi Bapak, saya lihat apakah nanti poin-poin yang sudah Bapak tadi sebutkan, nanti saya lihat apakah sudah sesuai dengan poin yang sudah saya Bapak sebutkan Pak ya. Oke, terima kasih Pak Heri ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Baik. Anak-anak Bapak, alangkah baiknya kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan disiapkan ketua kelasnya. Duduk yang rapi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak Bapak silakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali anak-anak Bapak sekalian. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita cek dulu kehadiran teman-teman kita semuanya ataupun anak-anak Bapak kita semuanya. Seperti biasa silakan berdiri dengan kru kita. Iya, silakan berdiri. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. La 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 la. Oke, siapa? Ada yang tidak hadir di kita? Oh, Anggi. Kenapa Anggi? Kurang sehat. Baik, silahkan duduk ya. Kita doakan ya teman kita Anggi, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tepuk semangat dulu ya. Masih bisa? Bisa, yuk. Tepuk semangat. Pintar ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan pagi hari ini ya, dengan tujuan pembelajaran kita ya tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, ini supaya kita memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Namun sebelumnya, ada yang tahu tidak tentang Pancasila? Ada yang tahu tidak tentang Pancasila? Iya, baik. Pancasila terdiri dari dua suku kata, panca dan sila. Panca artinya lima, sila artinya dasar. Jadi ada 5 dasar negara kita ya, yang diberi nama dengan Pancasila. Baik, sebelumnya ya, dari Pancasila ini terdiri dari butir-butir Pancasila. Ya, coba butir-butir Pancasila. Bapak pengen tahu kelompok 1 ya. Sila yang pertama apa sih bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelompok 2? Beradab. Yang keempat, ketiga? Persatuan Indonesia. Yang keempat? Yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nah, sedangkan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam pembelajaran kita pagi hari ini ya, dengan tujuan pembelajarannya itu Pancasila sebagai nilai kehidupan, ini ada prosesnya ya, sebelum terjadi disebut dengan Pancasila ya. Di sini ada beberapa proses ya, proses-proses terjadinya Pancasila ya. Nah, diantaranya dari sebelum terjadinya proses-proses ini ada beberapa tokoh yang berperan dalam terjadinya Pancasila ya. Nah, di sini ada istilahnya PPKI ya. Sudah pernah dengar PPKI? Sudah pernah dengar PPKI? Coba kira-kira apa sih kepanjangan daripada PPKI? Kalian simak dan dengarkan kira-kira apa saja ya peristiwa yang terjadi pada video ini, dan siapa saja sih tokoh-tokohnya yang terlibat dalam video yang akan Bapak tayangkan di sini ya. Baik, silahkan disimak ya. Rumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan kita perjuangan pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sudah menjadi negara yang kering dan merdeka sekarang. Sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang menguasai. Ya, silakan disimak ya. Nanti peristiwa apa dan tokoh siapa saja yang terlibat dalam tayangan video ini yang Bapak sajikan. Bangsa Indonesia pada saat kemerdekaan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagi Jawa Panas, kesenangan jembatan baru kita lepas menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersedia melawan bagi-bagi yang telah musuh sampai di negara kehabisan. Aku sudah berhasil memasukkan modal Hatta setelah melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Teruslah, secepatnya kita pastikan sikap menyelesaikan tentang cinta semua. Namun kehilangan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat.
untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya, tapi ternyata Apa? Kalian sudah ikat janji dengan surat. Kamu jangan menghalangi Jepang kali dengan surat. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Ya, Maya. simak ya. Jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadasiwanda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja, sebelum berhasil Soekarno. Ya, silakan simak ya. Peristiwa apa yang terjadi pada video yang Bapak tayangkan tadi, dan siapa saja sih tokoh-tokohnya? Coba kira-kira ada yang tahu? Oh iya, Detik PPU PKI Kemerdekaan Indonesia. iya, detik-detik PPKI pada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Baik, beri tepuk tangannya. Iya, kita beri tepuk. Oke. Oh, oke. Memberikan tugas kelompok kepada anak-anak Bapak sekalian. Ya, kita buat kelompok terlebih dahulu ya. Nih. Siapa yang mau jadi kelompok 1? Ada yang mau jadi kelompok 1? Ya. Ya oke, kalau begitu Bapak akan bentuk sendiri ya. Nah, ini kelompok 1 ya. Kelompok apa namanya? Kelompok 1. Kelompok 2. Ini ya, kelompok 3. Berarti kelompok 3 mana? Silakan acungkan tangannya. Kelompok 4. Iya, Bapak ulangi berarti ya. Kelompok 1 angkat tangannya mana? Iya. Kelompok 2 angkat tangannya. Iya, pintar. Kelompok 3. Iya. Kelompok 4. Iya, pintar. Nah, setelah Bapak buat kelompok di sini, Bapak akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak Bapak sekalian, ya. Nah, diantaranya seperti di sini, ya. Bapak akan memberikan tugas kelompok ya kepada anak-anak Bapak sekalian. Antaranya, nih, tugas anak-anak Bapak sekalian, nanti silahkan mencocokkan ya, karena tadi sudah diperkenalkan ya beberapa tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nih, Bapak akan membagikan ya tiap-tiap kelompoknya. Baik, silahkan keluarkan alat tulisnya beserta gunting, terus lemnya tuh. Alhamdulillah ya, ternyata anak-anak Bapak luar biasa sekali ya. Sudah dipersiapkan. Ini tugasnya nanti sama anak-anak Bapak sekalian, tinggal dicocokkan ya. Ini kerja kelompok ya, kerja kelompok. Nah, ini kelompok 2. Nah, 2. Ya. Ini kelompok 3 ya. Nah. Ya. Selanjutnya ini kelompok 4. Ya.
4 ya. Iya. Iya, pinter ya. Nah, pinter. Baik, kita kerja kelompok ya. Iya. Silakan dicari gambar para tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, oke, silahkan. Baik, sebelumnya anak-anak Bapak perhatikan dulu sebentar ya. Karena di sini tugas kelompok, kita harus bareng-bareng ya. Tuh, bekerja sama ya. Sesuai tadi tuh pada tayangan video tadi kan ya. Semuanya bekerja sama dalam bukan dari masing-masing kelompoknya. Hasilnya sudah selesai semuanya? Oke, baik, pintar. Silahkan ya. Kelompok masing-masing ya. Ya, satu orang silakan kumpulkan ke sini. Ya, setelah itu dikumpulkan, nanti diterangkan ya. Gitu. Ini kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 sudah belum? Sudah. Ya, nanti dipresentasikan ya. Situ. Kelompok 3 sudah belum? Sudah. Kelompok 4 sudah belum? Sudah, kita urutkan ya berdasarkan kelompok. Silahkan maju ke depan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dulu. Siap. Silahkan. Ngomongnya yang kenceng ya, pintar, cantik. Iya. 1. Insinyur Soekarno, Bapak Proklamasi dan tokoh sentra kemerdekaan Indonesia. 2. Fatmawati menjahit merah putih yang dikibarkan 17 Agustus 1945. 3. Soekarno pengusul agar Insinyur Soekarno dan Mohatta pendatangan naskah proklamasi. 4. Mohatta menyumbangkan kalimat pada para agama. Pertama, naskah proklamasi. 5. Ahmad Sobajo memberi ide semua tokoh pejuang dan mengadakan naskah proklamasi. 6. Sayuti Meli yang menyusun dan mengetik naskah proklamasi. Iya, beri tepuk tangannya. Ya. Nah, selain kita beri apresiasi tepuk tangan, kita berikan apresiasi tuh ya, tepuk oke. O K oke. Ya baik, itu tadi sudah dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Beri tepuk tangannya, maju ke depan. Iya. Silahkan perkenalkan namanya dari kelompok berapa? Ya. Waalaikumsalam. Ya, dari kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok 2. Iya. 1. Insinyur Soekarno, tokoh Bapak Proklamasi dan tokoh sentra kemerdekaan Indonesia. 2. Fatmawati menjahit merah putih yang dikibarkan 17 Agustus 1945. Iya. 3. Soekarno pengusul agar Insinyur dan Mohatta penandatangan naskah proklamasi. 4. Mohatta memberi ide semua tokoh perjuangan dan menandatangani naskah proklamasi. 5. Ahmad Soebajo penyumbang kalimat pada paragraf pertama naskah proklamasi. 2. Sayuti Meli
saya mengikuti naskah proklamasi. Iya, beri tepuk tangannya yang meriah. Oke, apresiasi yang satunya lagi, tepuk apa namanya? Tepuk oke. Oh. K. Oke. Pinter, baik, silakan. Sekarang berlanjut kita ke kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Iya, luar biasa ini anak-anak Bapak ya. Pada cerdas-cerdas semuanya ya. Itu. Satu Insinyur Soekarno, Bapak proklamasi dan tokoh sentra kemerdekaan Indonesia. 2. Fatmawati menjahit bendera merah putih dikibarkan 17 Agustus 1945. Soekarno mengisi Insinyur Soekarno dan Muhammad pendatang nasi proklamasi. Iya. 4. Muhammad Hatta menghilangkan semua penjual dan mendatangi yang mematikan yang menyusun dan Iya, baik. Beri tepuk tangannya yang meriah untuk kelompok 3. Tepuk oke. Oh. Oke. Ya, bagaimana anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Baik, alhamdulillah ya. Pada pertemuan kita di pagi hari ini. Bagaimana? Dari kisah tayangan video tadi sekaligus mengerjakan dari masing-masing tugas kelompok di tiap-tiap kelompoknya. Ya. Bagaimana kelompok 1 setelah melihat dan menyimak dari video kemudian melanjutkan tugasnya, menyenangkan apa tidak? menyenangkan. Menyenangkan ya. Kelompok 2 bagaimana, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kelompok 3 menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kelompok 4 menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ya. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bapak arahkan tadi, coba ada usulan atau masukan tidak? Ya. Oh ya, silakan. Oh, banyak ilmu yang didapat. Iya, beri tepuk oke-nya. Oh, K. Oke. Kalau tadi kita sudah tugas apa namanya yang pertama? Tugas kelompok. Kalau sekarang tugas masing-masing ataupun perorangan. Kalau tadi tugas kelompok berarti kita secara bareng-bareng. Kalau tugas perorangan berarti sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri boleh nyontek apa tidak? Tidak. Pinter anak-anak Bapak sekalian ya. Ini Bapak bagikan. Jangan lupa dikasih nama lengkapnya ya, atau nama panjangnya masing-masing. Nah. Ya. Iya. Oke, silakan
yang sudah silakan dikumpulkan. Ya, nih, ya sini. Ya, iya, pinter. Iya, ya, iya, iya, pinter. Iya, 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 iya. Ya. Oh iya. Ya. Ah, sini. Ya. Ya. Kan ya. Iya. Oke. Ya sini. Iya, dah biar Bapak yang jalan. Kalau tadi sudah ya. Iya, pinter. Terima kasih. Oke. Baik. Alhamdulillah anak-anak Bapak sekalian, ya. Sekarang sudah selesai dari tugas kelompok dan tugas mandirinya. Ya, sebelum kita pulang, ya, seperti biasa, alangkah indahnya kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, silakan disiapkan. Ya, soalnya. Ya, silakan pimpin untuk berdoa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan. Baik anak-anak Bapak sekalian, sudah kita bisa boleh langsung pulang, tapi sebelumnya mana yang lebih rapi duluan ya, baru boleh pulang. Oke, Neng, ini boleh pulang duluan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, tibalah saatnya setelah melalui beberapa kegiatan, diantaranya praobservasi, kemudian observasi. Ini saatnya di kegiatan yaitu pasca observasi. Nah, di sini saya bersama Pak Heri Suryaman. Ya, dia sudah melaksanakan pembelajaran tadi, sudah melakukan pembelajaran, sudah saya sudah observasi kepada beliau. Nah, sekarang saya akan melakukan pasca observasi kepada Pak Heri Suryaman. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Gimana nih perasaannya sudah ngajar tadi itu? Alhamdulillah. Senang ya? Oke, terima kasih Pak Heri ya, udah menjadi objek observasi saya. Jadi dari rangkaian kegiatan tadi kita kemarin udah melaksanakan praobservasi, dan tadi juga Pak Heri sudah melakukan mengajar ya, observasi sama saya. Nah, hari ini kita di pasca observasi, setelah nanti kita akan mengulas kembali. Tujuan untuk pasca ini kita akan mengulas kembali tadi yang sudah Pak Heri lakukan di kelas ya. Kita sedikit mengulas bagaimana nanti langkah-langkah apa saja. Apakah sudah sesuai seperti yang sudah kemarin Pak Heri ungkapkan itu ya, sesuai atau belum. Gitu.
Gimana Pak Heri, udah siap belum? Ya, siap. Gimana Pak Heri tadi sudah melakukan pembelajaran, perasaan Bapak gimana tuh? Alhamdulillah sangat senang sekali diobservasi oleh Pak Suwardi. Terus gimana tuh anak, gimana ada pembelajaran, antusias nggak tuh ketika pembelajaran tadi? Untuk anak-anak antusias, tapi ada beberapa anak-anak lah yang kurang gitu. Nah, biasanya kan kalau dalam pembelajaran ya Pak Heri tidak dilihat orang gitu ya. Ya, Nah, begitu. sekarang ketika ada saya di depan Pak Heri di belakang memperhatikan Pak Heri dalam mengajar sebagai observer gitu ya di sana ya. Nah, gimana tuh kira perasaan Pak Heri gitu? Ya jujur Pak agak nervous dikit gitu Nervous kan, ya. dikit. Karena kan biasanya kan jarang gitu Jarang, yang ya, memperhatikan. jadi Gitu. kita biasanya lepas gitu ya. Ya, gitu. Saya juga ya memperhatikan Pak Heri memang agak tegang sedikit. Ya. Mungkin sudah nggak terbiasa, tapi udah terbiasa nggak apa-apa lah. Ya. Karena kita kalau memang biasanya kan baru anak kelas SD itu ya kita ketika kita melihat orang-orang yang lebih dewasa gitu ya, memperhatikan kita gaya kita mengajar, memperhatikan kita ketika mengajar. Nah biasanya kita emang nervous, apalagi pimpinan atau padahal saya masih teman ya, tapi udah nervous apalagi kalau pimpinan ya. Oke, terima kasih. Kemudian mungkin Pak Heri sudah melalui tadi berbagai berbagai kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhirnya. Coba bisa nggak Pak Heri ceritakan tuh dari ketika Pak Heri awal mengajar itu Pak Heri sudah melakukan namanya ice breaking sampai ke evaluasi, bisa nggak Pak Heri menceritakan dari itu? Iya, untuk dari awal mengajar kegiatan dimulai pendahuluan inti sampai penutup, ya memang untuk awalnya Pak ya siswa kurang kondusif lah gitu. Dan akhirnya ya saya dengan metode discovery learning ini akhirnya siswa bisa menyesuaikan ya, bisa lebih kondusif lah. Gitu. Jadi dengan sintak-sintaknya Pak Heri ya, dari awal sampai sintak berapa itu tadi itu? Sampai sintak 6. Sintak 6 ya, jadi sampai ke LKPD siswa itu ya. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Heri ya. Kira-kira yang sudah Bapak lakukan pembelajaran tadi, ada nggak sih kekurangan dari Bapak ketika melakukan pembelajaran tadi? Ada kekurangannya nggak Pak? Ada Pak, ada. Kalau menurut hemat saya pribadi, kekurangannya itu siswa sudah berinteraksi tapi saya kurang merasa puas gitu Pak. Jadi interaksi siswa dengan guru dengan siswa gitu ada gitu. Jadi ada kekurang puasan interaksi ya. Iya. Jadi mungkin respon dari siswa kurang gitu ya. Mungkin kurang motivasi siswa seperti itu Pak Heri ya. Iya bisa jadi, karena saya pengen supaya lebih hidup lah gitu. Jadi hambatannya jadi kurang respon dari siswa ya, kurang begitu maksimal lah itu ya. Nah dari siswa. Kemudian menurut Pak Heri, kenapa itu siswa kurang kurang adanya interaksi yang memang yang sesuai dengan yang diharapkan? Kenapa? Kira-kira menurut apa alasannya itu? Saya rasa adalah dari masing-masing siswa yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makanya mungkin kedepannya saya akan mengelompokkan ulang lagi Pak gitu. Jadi dari tingkat pemahamannya yang lebih tinggi, sedang dan yang rendah, biar supaya kagero semuanya kagero gitu. Iya kagero. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya memang lebih ditingkatkan lagi tuh Heri ya. Jadi kurang memang ketika itu memang tidak pemetaan siswanya terutama ya, yang dengan gaya belajarnya yang kinestetik, kayak dengan visual, kayak dengan audio, memang setiap anak itu memang berbeda-beda dalam gaya belajarnya. Jadi kita memang butuh yang namanya itu memang kalau ketika ngawal ajar itu memang butuh yang namanya itu ada survei dulu ya. Jadi bagaimana ketika itu siswa, nah ini nih mungkin gaya belajarnya nih audio, makanya mereka kalau tidak melihat kurang paham ketika pelajari gitu ya. Kemudian ada yang visual gitu ya, yang visual tadi itu. Jadi kalau kita melihat gambar-gambar mereka baru ngerti. Kadang kalau yang audio itu mereka mendengar gitu ya. Ketika mereka baru mendengar baru mengerti. Kalau kinestetik ya lain lagi seperti itu.
Jadi hambatan-hambatannya tadi dan mungkin alasannya tadi memang mereka kurang gitu Ferry ya, Ya, kurang respon sehingga mungkin tadi Pak Heri udah bilang bahwa nanti lebih tingkatkan dengan pengelompokannya gitu Pak ya. iya. Nah kemudian kira-kira menurut Pak Heri ini ada nggak solusi untuk apa tadi untuk ke depan gitu ya, solusi untuk ke depan untuk meningkatkan pembelajaran dan untuk mengikuti kekurangan tadi, ada nggak ya metode lain atau solusi lain gitu? Baik. Untuk solusi yang saya amati ketika tadi observasi, ya solusinya mungkin saya akan mengelompokkan ulang dari masing-masing peserta didik atau siswa biar lebih aktif lagi antara interaksi guru dengan murid, murid dengan guru. Jadi Bapak akan lebih mengoptimalkan kembali gitu ya pengelompok mereka berdasarkan gaya belajar mereka tadi ya. Betul. Oke, baik. Kemudian kira-kira kan sudah ada solusi itu Pak Heri ya. Ya. Sudah solusi, Pak Heri sudah mengungkapkan bahwa nanti akan melakukan ini. Nah, kira-kira kapan? Mungkin pada pertemuan yang akan datang lah. Oke, akan datang mungkin akan lebih dikatakan lagi ya. Ya. Nah, kalau dari segi ininya Pak Heri, peralatan kira-kira Pak Heri, ada hambatan nggak? Ya, untuk segi peralatan, hambatan saya ketika menghubungkan antara Bluetooth dari laptop ke apa namanya, ke infocus atau apa? ke sound system Pak. Sound system. Ke sound system Oke. tuh kadang-kala kan nyambung, kadang-kala enggak gitu. Jadi Berarti- suara belum terdengar nyaring. Oke, jadi itu kendalanya ya. Ketika teknis ya, Ya, teknis, teknisnya itu. betul. Jadi berarti Pak Heri butuh orang yang memang membantu gitu ya. Betul. Butuh orang yang membantu, misalkan ya mungkin teman gitu ya. Teman Bisa. yang memang sudah terbiasa untuk menghubungkan itu. Jadi dari mungkin gitu bantu teman ya. Ya. Jadi untuk mungkin ke depan mungkin ya, Ya. Pak Heri butuh orang yang sudah mempersiapkan mungkin dengan teknik seperti laptop, dengan komputer, dengan audio radio tadi ya. Betul. Ya, mungkin itu teman untuk teknisinya lah seperti itu. Sehingga apa pembelajaran yang dilakukan Pak Heri itu lebih maksimal lagi Pak Heri ya. Betul. Dah mungkin itu aja Pak Heri ya. Jadi dari tadi sudah uraian, memang saya juga memperhatikan ketika Pak Heri mengajar, memang dari pertama sudah bagus. Ya. Cuma ketika memang kegiatan belajar mengajar itu sih nggak seperti biasanya mereka kegiatan kaku ya. Ya. Nah, jadi makanya tadi kata Pak Heri aja kurang apa respon dari siswa ya. Mungkin karena ada saya mungkin yang mereka jadi tegang. Saya kurang lebih maksimal gitu ya. Itu aja Pak Heri, saya ucapkan terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.